Coba curhat mas, kelihatannya banyak masalah. Emang kadang dramanya manusia tuh yang bener-bener bikin muak gitu. Setiap hari ketemu orang, setiap hari ngurusin orang, setiap hari merhatiin masalah orang, masih harus mikirin hidupnya, sejahteraannya, keluarganya. Kadang capek. Selalu banyak drama manusia, nggak tahu kenapa orang. Nggak bisa gitu, hidup anteng gitu ya. Hidup kerja, sholat, udahlah. Pulang ngobrol keluarga. Itu kayaknya berat banget gitu. Hidup kayak gitu kayaknya berat banget sih. Lo, gue habis perang dino gini. Habis perang dino gini. Ini nih, lagi mau. Oh. Aku mangkat ke sampean mangkat guys. Nggak biasa panjenengan murung gitu. Ini akumulasi loh. Akumulasi. Gua nih hidup kayak, tahu nggak lo, kayak tong sampah tuh. Nah, itu hidup gua kayak gitu. Jadi kalau sampahnya tongnya lagi penuh, nah, ya kayak gini nih. Ya, hidup gua kan kayak tong sampah kan, nampung sampah orang-orang itu. Mas kasih satu pesan buat kami, hargai orang-orang yang saat ini masih ada di sekitar lu, masih ada di sisi lu, masih nemenin lu, masih dampingin lu, masih sayang sama lu, hargain lu. Boleh. Bila kamu hadir siapa? Lebaran ya di rumah. Kalau anak-anak libur, gua habis halal bihalal biasanya udah ngecekin bis, nyiapin bis buat pemberangkatan besok. Hari H plus 1 plus 2 kan penjajakan. Plus 3 baru mulai ada ledakan penumpang. Jadi ketika anak-anak libur, ya gue nyiapin segalanya buat mereka. Lihat belum buka. Punya palap, puyeng, nggak punya palap, serem. Iya benar. Kapan ke Probolinggo? Udah mulai mau ke Jakarta ya mas. Paling aku berangkat Minggu paling kalau nggak Senin. Ini besok ada rapat dadakan nih dari Anhub. Tadi sampai Pak Subdit yang ngundang gue langsung, cuman nggak bisa. Gila aja, rapat besok pagi, gue jam segini baru dikabarin. Malas. Kenapa mas kok gak kelihatan gak semangat? Ya masa orang suruh semangat terus bro. Ada saatnya di saat lu udah di titik puncak akumulasi. Mas kenapa ya semakin dewasa teman semakin sedikit, terus orang tuh makin kelihatan nyebelin. Ya begitulah bro. It's life. Paling kayak gini, ya begini nih sendirian terus merenung. Ya ujung-ujungnya pasti dibenturin sama hal yang sama gitu.
Kan sejak awal emang udah diniatin ngebuang hidup buat ngurusin orang. Cuman kadang apa ya, kayak ada perasaan capek gitu. Ya wajar lah gue anggap. Orang kan juga pengen punya sesuatu yang terbaik buat diri dia, pengen punya waktu-waktu yang terbaik untuk diri dia. Ngapalin apalagi sekarang puasa ya, siang kagak bisa ngerokok. Udah. Halo Mas Rian, halo. Balin komen Mas, dia nggak baca. Mas Rian pernah ditipu orang, nggak mikirin Mas. Gue kadang ngomong sama orang tahu kalau dia bohong aja gue nikmatin kok. Padahal gue tahu dia lagi ngomong bohong, gue nikmatin. Diem gue. Masih uy. Masa madu ya, Ali kecil emang kayak gitu. Dulu zaman dari non AC, julukannya dia ada supir jilat sapi loh. Emang senengannya kayak gitu. Emang orangnya rada-rada. Bukan hal bagus lah. Cuman ya gimana? Lu ngurusin orang ribuan gak mungkin semuanya mau sepikiran kayak otak lu kan gak mungkin. Mau sehati sama hati lu kan gak mungkin. Udah sampean lemes, aku yang udah lemes Mas. Sekali-sekali lah. Kalian nemenin gue di saat gue lagi down. Mas kru HR kok ada yang puasa ya? Ya bagus lah, kok malah ditanyain. Butuh kan saling, gue butuh pundak kok. Gue butuh pundak asli. Cuman karena nggak ada pundak yang sanggup gue senderin, nggak ada pundak yang sanggup dibebanin sama gue gitu, gue senderin. Akhirnya bisanya nyender sama Allah aja. Habis nonton live Pak Haji, main ke Kudus ketemu Pak Haji Bu. Mumpung beliau masih bisa nemenin kalian. Ketemu Rian Mahendra mah nggak penting banget. Orang kadang mau ketemu Mas Rian, ketemu tuh Pak Haji Bu, mintain doa biar hidup lu yes. Orang-orang kayak beliau kan dibandingin kita ini jauh lebih dekat beliau kepada Allah. Beliau hidupnya buat agama dari dulu. Wajar kalau kita minta doa beliau. Ini puasa hari keberapa ya? Mas Rian sama motivasi. Ada nggak yang berpikir, yang mikirin gitu? Mas Rian butuh motivasi nggak? Terus Mas Rian kalau butuh motivasi gimana? Ke siapa gitu? Orang setiap ada masalah larinya ke gue. Mikir nggak mereka kalau gue lagi ada masalah gue larinya ke siapa?
Ada masalah curhat tuh ke gue. Mereka mikir gak kalau gue ada masalah gue mau curhat sama siapa? Di saat gue jadi orang yang tertinggi dalam pengambilan sikap, kan jadi nggak bisa curhat sama siapa-siapa. Mas Ran betul bersandar sama Allah bukan sama manusia. Iya, makanya gue tadi bilang nggak ada manusia yang sanggup gue senderin, gue saking beratnya beban gue. Makanya bisa nyender sama Allah. Lihat TV-nya Mas Yoyo ngapain gue? Mungkin karena puasa seharian otak gue nggak keracunan sama nikotin ya. Jadi gampang suntuk, gampang sumpek. Emosi gue juga jadi gampang nggak stabil. Keep on ikhtiar mas. Ikhtiar mah setiap gue melek mas. Gue tidur nih, mata gue melek. Yang kepikiran kerjaan coba. Gue tidur, nggak pernah bisa nyenyak mas. Berapa puluh tahun gue tidur. Makanya gue kalau tidur sebentar-sebentar. Nggak pernah bisa tidur pules gitu. Jadi sejam 2 jam bangun. Begitu melek lagi yang kepikiran siapa? Karyawan, kerjaan. Mas makasih kalau SPMK itu udah datang kok. Makasih. Ya sesuai harga loh. Mas gak ada rencana buat korwil? Ada. Cuman belum sempet aja. Udah jadi bahasan kemarin sama. Karena setiap melek gue ini mas, beban yang gue pikirin tuh bukan buat hari ini aja. Sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, tahun depannya lagi, tahun depannya lagi. Itu udah nyicil di sini. Makanya jadi gitu. Tahun ini sepertinya nggak beda jauh sama tahun. Beda. Tahun ini lebarannya beda. Tahun ini nggak begitu meledak, tapi ramenya panjang. Makanya yang kasihan ya bis-bis wisata, PO-PO yang grade 3, grade 4, grade 2 lah. Kasihan. Nggak begitu bisa makan lebaran tahun ini. Karena ramenya nggak meledak di satu waktu. Tapi udah dicicil panjang sebelumnya. Mas kalau bener perusahaan vaksin booster nanti di tol. Isu dari mana? Siapa yang mau nyegat di tol? Kayak negara punya orang buat disuruh-suruh aja. Harus mudik harus balik itu nggak boleh ada hambatan, nggak boleh ada apalah. Mudik gratis ada, yang ngadain pemerintah malah ngadain. Pemerintah ngadain mudik gratis, terus ada beberapa PT gede ngadain.
Gimana mas rasanya minggul karyawan ribuan orang? Amazing boy, amazing. Bisa sih benernya kalau dibikin enak gitu ya hidup ya. Es cuek gitu, es bodo amat loh. Sebetulnya refreshing, main kemana. Toh juga nggak bakal ada yang larang gua mau keluyuran kemana-mana. Nggak usah ngurusin kerjaan, anak-anak udah pada pinter, tinggal ngawasin doang. Bisa aja sih, cuma nggak bisa, nggak sanggup. HR juga dapat mudik gratis nggak mas? Gua tolak. Kemarin mau disewa sama ada PT mau nyewa buat mudik gratis pakai bis air, enggak. Buat agen-agen gua aja. Masih kekurangan. Mas ada isu katanya bus air laka 4.600 4.800 bis 4.800 perjalanan bro. Dalam 1 bulan 4.000 tuh lu bisa ngitungin gak? 1 sampai 4.000 coba hitung coba 1, 2, 3 sampai 4.000. Terus lu ngarep dari 4.000 itu gak ada masalah satu pun. Amazing banget pikiran lu. Bikinlah rata-rata 5.000 perjalanan dalam 1 bulan. Terus lu berharap dari 5.000 perjalanan itu gak ada yang trouble satupun. Ya biasa lah. Bukannya biasa kecelakaannya, bukan. Tapi musibah itu biasa, itu faktor resiko. Jadi nggak penting banget buat dibahas. Nggak penting banget gue ngebahas sesuatu yang cuman jadi konsumsi para mania gitu. Nggak penting. Dari 2003 sampai sekarang udah berapa ratus air yang kecelakaan di jalan. Udah berapa puluh nyawa yang hilang di jalan. Lancar.